sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Ya, silakan Pak Edi. Masih Ketua. Pak Kepala Badan, tadi intinya kan soal quality kan. Nah, di dalam tahapan keempat kan inti dari persoalan quality itu kan ada di SLHS dan HACCP. Kan itu kan Pak. Lalu tadi kalau di-compare dengan KSP kan jauh dari harapan Pak. Saya belum melihat bagaimana komitmen Bapak tentang SLHS dan HACCP. Berapa lama, siapa yang terlibat, lalu apa peran pemerintah daerah soal SLHS ini atau BGN memiliki mekanisme sendiri untuk melakukan penjaminan mutu internal. Ini mohon dipertajam Pak, sehingga semua publik memahami bahwa keracunan ini ada kepastian dapur yang sekarang operasional ini memiliki standar kesehatan dan keselamatan pangan itu Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Tanggal 20 Juni dengan keputusan Kepala Badan nomor 52.2 sudah dikeluarkan keputusan terkait dengan sertifikasi layak higiene dan sanitasi dan juga prosedur HACCP. Dan itu menjadi pedoman kepada seluruh mitra dan menjadi pedoman bagi Deputi Pemantauan dan Pengawasan untuk membimbing SPPG ke arah sertifikasi itu. Sementara untuk sertifikasinya kita akan dorong untuk semua SPPG bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Pemda untuk memperoleh SLHS. Sementara untuk HACCP kita akan menggandeng lembaga independen yang di bidang HACCP yang lembaganya tersertifikatkan. Demikian Pak Edi, terima kasih. Pimpinan, masih ada pimpinan, Pak Edi, mohon silakan. maaf pimpinan. Pak Edi dulu, baru nanti Bu Ilma. Ya, izin Ketua. Berarti soal SLHS dan HACCP ini BGN memiliki mekanisme sendiri melalui surat keputusan badan Juni itu kan Pak, kan itu toh. Lalu KSP mengkritik baru 34, kan itu. Berarti kan ada miskomunikasi ini antara SLHS yang selama ini berjalan menggunakan Permenkes 14 2021, tetapi badan kan memiliki aturan sendiri. Boleh saya katakan berarti soal ini penjaminan mutu internal yang melakukan kan BGN sendiri secara internal. Pak, kalau mau SPPG itu berjalan baik, kontrol silang itu mesti dilakukan Pak. Kalau kita menilai diri kita sendiri, ya pasti bagus. Tapi kalau ada kontrol silang, Bapak menggunakan juga Permenkes 14 2021, bahwa SLHS itu wewenang Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten, maka akan ada cross check gitu loh Pak. Yang diinginkan KSP, pasti SLHS yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Itu yang saya maksud dengan mekanisme kontrol silang. Memang demikian Pak, memang demikian Pak. Nanti setiap SPG kita akan dorong untuk memperoleh SLHS dari Kementerian Kesehatan, tapi kita sendiri memiliki ke arah nanti untuk HACCP, karena SLHS kan untuk aspek higiene dan sanitasi, sementara untuk keamanan pangan kita dengan HACCP. Ketua, karena mekanisme sejak bulan Juni kan sudah Bapak lakukan kan dengan SK Kepala Badan, tapi pada kenyataannya keracunan kan masih tinggi Pak. Jadi saya mengatakan ini nggak akan efektif Pak. Kalau ini Bapak biarkan,
Berarti semakin banyak dapur yang berdiri, semakin banyak keracunan, Pak. Ini yang kami nggak ingin terjadi. Itu loh Pak maksud saya. Jadi kami harus memperoleh kepastian. Soal mekanisme quality SPPG ini, itu harus ada kontrol yang lebih ketat. Nah karena itu, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas, yang punya resources banyak, yang nggak mungkin dijangkau kecuali SPPI, itu bisa melakukan kontrol silang. Kan semua resources pemerintah kan ini, yang sama-sama ingin menjaga quality kan. Ini pertanyaan saya jujur Pak, belum seperti yang kita harapkan Pak. Jadi kalau rapat hari ini nggak ada perubahan, Juni sekarang rapat, tidak ada perubahan policy, nanti yang terjadi keracunan lagi Pak. Dan yang menjadi share tanggung jawab, itu BGN sendiri Pak. Beda kalau Bapak men-share tanggung jawab ini dengan Dinas Kesehatan, dengan Badan POM. Kalau ada hal-hal keracunan, share tanggung jawabnya bisa bersama itu loh Pak. Ini maksud saya itu Pak. Saya hanya murul kepastian itu aja. Ya, Bu Irma Iya. silakan. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Kan tadi di depan saya sudah bicara Pak, bahwa untuk sertifikasi jangan BGN, tapi oleh lembaga yang Bapak bentuk, yang isinya adalah BP POM dan Kementerian Kesehatan. Itu yang akan menjadi kontrol Pak. Kalau Bapak bikin lembaga sertifikasi, diduitin lagi nanti Pak. Yakin saya. Dan nggak akan jadi jalan keluar. Itu cuman di atas kertas nanti sertifikasinya. Kan kita bisa lihat contoh bagaimana sertifikasi yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja. Yang si Noel itu masuk KPK itu loh. Itu karena sertifikasi di sana banyak banget. Dan gak ada gunanya. Cuma di atas kertas itu Pak. Makanya tadi saya di depan bilang, ya untuk melakukan kontrol itu, Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu adalah dinas-dinas kesehatan. Jadi setiap SPPG yang mau kontrak kerja, dia harus lulus dulu nih yang 2 tadi, ya. Yang akan memverifikasi itu adalah Dinas Kesehatan dan BP POM di daerah. Jadi ada 2 institusi di situ. Jadi nggak main-main ini, nggak cuman kertas sertifikasi. Kalau itu yang Bapak lakukan lagi, ambrol lagi. Yakin Pak? Makanya tadi di awal kan saya ngomong begitu tadi. Ya. Makanya saya bilang lagi tadi, dananya harus disiapkan. Nggak boleh juga nanti Kementerian Kesehatan dan turunannya di bawah itu, BP POM dan turunannya di bawah itu nggak ada anggarannya untuk melakukan itu. Nanti sertifikat itu dijual belikan Pak. Saya tahu, Bapak harus tahu ya, sertifikat higienis itu dijual antara 5 sampai 10 juta per lembar untuk satu sertifikasi higienis. Nah, apa itu yang mau Bapak lakukan? Bapak dipecat presiden saya yakin. Kenapa? Karena pasti akan keracunan lagi nih nanti anak-anak ini. Pasti akan ada yang keracunan lagi. Tapi kalau terjadi yang seperti Pak Edi bilang tadi, ada kontrol silang, ya di sertifikasi itu, di situ ada orangnya Kementerian Kesehatan, di situ ada orangnya BP POM, nggak akan main-main. Gitu. Dan nanti tanggung jawabnya juga akan ke mereka berdua ini. Tapi jangan cuma tanggung jawabnya, duitnya juga dikasih. Anggarannya juga dikasih, jangan cuma kerjaan aja yang dikasih. Kementerian Kesehatan dan BP POM, kan anggaran BGN luar biasa besar. Harus mengalir lah ya, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan Presiden untuk mengamankan MBG ini untuk anak-anak Indonesia, gitu loh maksudnya. Jadi tadi saya sepakat dengan yang Edi sampaikan, jadi harus ada kontrol silang. Kalau BGN lagi yang bikin ya jeruk makan jeruk. Kata Bapak bagus, ya, tapi saya nanti akhirnya nggak klarifikasi. jadi bagus. Ya. Mohon maaf Pak, jangan Ya. Tunggu sebentar Pak, biar diselesaikan dulu. Saya mau ngomong dulu, Bapak nggak usah menjelaskan. Menurut saya, apa yang kami sampaikan ini adalah masukan dan ditindaklanjuti saja. Nggak usah defensif, gitu. Ya nggak usah defensif menjawab kemudian menjelaskan, nggak perlu. Kami perlu Bapak menjalankan apa yang kami usulkan untuk kebaikan BGN.
Saya kira itu saja. Mohon maaf nih, mungkin yang lain juga harus jemput bola, BKKBN, BP POM, Kementerian Kesehatan. Yang penting Pak, anggarannya harus betul-betul disiapin juga buat mereka Pak. Ya, karena yang namanya daerah, yang namanya otonomi daerah nggak punya anggaran Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Kepala. Terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa keputusan kepala badan itu untuk penuntun mitra mengikuti prosedur-prosedur itu, sertifikasinya tetap dilakukan oleh lembaga lain Pak, bukan oleh kami. Jadi itu maksud saya tadi. Nah kemudian terkait dengan anggaran yang seperti yang sampaikan Bu Irma tadi, kami tadi sudah berbisik-bisik dengan semua pihak bahwa kita bisa sinkronisasi, yang penting ada usulan, nanti kami akan uraikan mekanisme bagaimana kerjasama yang bisa dilakukan. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kami sekarang memiliki 3 wakil, masing-masing kita fokuskan untuk bidang tertentu, satu untuk bidang pengembangan organisasi dan hubungan kelembagaan, satu untuk komunikasi publik dan investigasi, dan satunya lagi untuk bidang operasional. Jadi itu untuk membantu fokus-fokus yang ada di bidang gizi nasional, sehingga saya bisa fokus di bidang secara keseluruhan termasuk ke perencanaan, keuangan, dan juga pengembangan SDM. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Izin Ketua. Saya Ya, Pak Edi. Ya, saya akan harus memastikan, kan ini soal keselamatan rakyat kan Pak. Tadi Bapak mengatakan lembaga lain. Bapak tadi juga mengatakan lembaga independen. Nah lembaga lain ini siapa? Lembaga independen ini siapa? Duduk di sebelah kanan Bapak sama sebelah kiri Bapak itu loh, yang punya otoritas soal kesehatan dan keamanan pangan. Jadi saya ingin Bapak jelaskan secara detail lembaga independen, lembaga lain yang dimaksud itu apa, siapa, bagaimana mereka bekerja. Terima kasih untuk SLHS, tentu saja Kementerian Kesehatan dan Dinas-Dinas Kesehatan Pak. Sementara untuk HACCP nanti kita akan koordinasi dengan BP POM, lembaga yang terkait dengan keamanan pangan yang bersertifikatkan, kita akan lihat nanti, karena itu lembaga yang harus bersertifikatkan. Terima kasih. Ya, izin Ketua, berarti clear ini ya. Yang dimaksud lembaga independen kan berarti Kemenkes sama Badan POM. Nggak perlu lembaga lain lagi. Kalau lembaga lain lagi nanti Bapak bikin struktur baru nanti. Jadi penjaminanmu itu internal oleh Bapak sendiri dengan instrumen yang selama ini dilakukan oleh SPPI, kontrol silangnya dengan Kemenkes dan Badan POM. Nah ini yang nanti tentu Pak Menteri Kesehatan dan Kepala Badan POM akan kita kejar, karena semuanya ini mitra Komisi 9 nih. Kalau ini nggak ada kepastian dan kejelasan masing-masing policy dan anggarannya, nanti ujung-ujungnya Komisi 9 yang salah lagi. Itu berarti hari ini clear. Artinya berarti internalnya dengan mekanisme Badan POM, eksternalnya dengan Kemenkes dan BPOM. Nah sekarang persoalannya, Menkes kan juga, saya mau tanya Pak Menteri nih soal SLS ini. Pak Menteri kan juga nggak punya instrumen langsung kan, pasti akan melalui pemerintah daerah kan. Nah sejauh mana endorse Pak Menteri terhadap Dinas Kesehatan agar dia nggak ragu-ragu. Karena yang betul disampaikan Bu Irma tadi, ini bukan soal sertifikat Pak. Bapak 10 hari bisa mengeluarkan sertifikat Pak. Tapi nothing itu. Yang dimaksud itu adalah agar ada pendampingan teknis di luar BPOM, di luar BGN yang mendampingi para masyarakat ini loh Pak. Anda bayangkan yang terlibat di dalam pendirian SPPG ini, yayasan yang punya resources kuat, ada yang resourcesnya terbatas. Mereka dengan pengetahuan yang baik, mereka dengan pengetahuan seadanya. Ini kalau nggak didampingi di lapangan Pak, kasihan mereka, sudah investasi, sudah berusaha maksimal, bekerja siang malam, sampai nggak tidur selama 5 hari, pada saat awal dapur ini operasional, tiba-tiba keracunan, tiba-tiba dapurnya ditutup. Ini fakta loh Pak. Saya ini orang lapangan Pak. Pada satu malam, ada yayasan yang orangnya, ini orang berduit tiba-tiba datang dengan wajah kelusut. Kenapa kelusut?
ternyata di lapangannya tidak semudah yang dibayangkan. Ini bentuk tanggung jawab mereka loh ya. Sampai mereka tuh mau, aduh kok begini ya Pak ya. Yang dia khawatirkan hanya kalau ada keracunan. Artinya bahwa Pak, orang-orang seperti ini butuh pendampingan. Kalau yang dampingi banyak, bukan hanya kepala SPPI, tapi ada ahli gizi puskesmas mungkin, ada dinas kesehatan yang terlibat di situ. Semakin banyak orang terlibat, maka program ini semakin berhasil. Maksud saya itu Pak, harus ada kejelasan. Mohon izin Pak, ini saya sayang sama Pak Kepala BGN ini. Saya kadang-kadang kalau Pak BGN menjadi sasaran tembak sendirian gitu kan, Menkesnya aku nggak kena itu, paling kalau keracunan, Badan POM duduk manis, padahal share tanggung jawabnya harusnya bertiga. Sama-sama satu visi presiden. Tidak ada visi kementerian lembaga. Kalau kemudian di lapangannya carut-marut seperti ini, saling share tanggung jawabnya nggak ada. Lalu kalau ada keracunan, paling Pak Menteri nanti hanya ingin mencari penyebab. BPOM tenang-tenang saja, nggak ada share tanggung jawab ini, korbannya masyarakat.